Nah, di sebelah gue udah ada Haval H6, adalah mobil hybrid yang dikeluarkan oleh Great Wall Motor, dan mobil ini menjadi penantang serius dari Honda CR-V Hybrid juga karena dari dimensi, kapasitas mesin, dan harganya juga bisa dibandingkan lah ya. Dan kita bakal bahas mobil H2 ini secara lebih lengkap. Tonton terus videonya sampai habis. Nah, buat di wajahnya si Haval H6 Hybrid ini pakai lampu yang udah proyektor. Bisa dilihat ya, dia ada proyektornya 2, di kanan 2, di kiri 2, dan di bawahnya itu ada lampu DRL. Yang ini kalau kita ngesen tuh dia berubah jadi lampu sen ya. Terus di bawahnya ada lampu fog lamp yang juga pakai LED proyektor. Buat grillnya dia gede banget ya kan, bisa dilihat dari kanan ke kiri, dan itu ke bawahnya juga lumayan tebel. Grillnya itu kisi-kisi krom-krom begini, dan kalau lihat di bawahnya ada logo Haval ini, di bawah logo Haval ada kamera depannya. Di bawahnya juga ada grill lagi, dan di bagian bumper itu ada kisi-kisi kromnya lagi. Sekarang kita lihat ke sebelah samping yuk. Nah, buat di sampingnya bisa dilihat dia gayanya SUV banget, bener-bener bodinya tuh bolt-bolt gitu, tarikan garisnya nggak ada tarikan garis yang tajam-tajam gitu, dan over fender dia tipis, bisa dilihat di sini. Terus dia di bagian atas ada roof rail, dan di kacanya ini ada kisi-kisi krom lagi, jadi dia kromnya lumayan banyak dari depan sampai ke samping. Di atas itu ada shark fin antena. Terus buat bannya dia pakai ukuran 19 inci depan dan belakang. Menariknya dia pakai ban dari Goodyear nih, walaupun dia mobil Cina, tapi bannya pakai ban yang emang standarnya tuh udah internasional gitu ya. Jadi nggak pakai ban keluaran Cina, dia pakai Goodyear. Ukurannya 225/55, jadi lumayan besar. Sekarang kita lihat ke belakang ya. Kalau di belakang si Haval A6 ini bisa dilihat dia bentuknya lebih atraktif gitu ya. Bisa dilihat dari atas ini dia ada kayak roof spoiler, dan roof spoiler ini udah ada lampu buat remnya juga, dan lampu utama remnya itu di belakang sini tuh bener-bener nyambung dari kiri ke kanan. Buat lampu-lampunya ada LED semua, termasuk lampu sen, lampu mundur. Terus ini ada Haval gede banget di sini ya kan. Ini selera sih, kalau buat sebagian orang mungkin jadi sebuah pride gitu ya, tapi kadang agak norak juga nih tulisan Haval gede banget begini. Sementara buat di bumpernya dia full pakai bodi kasar gini, dan dia ada kayak bisa dibilang kayak diffusernya gitu ya. Dan di sini ada logonya GWM, di sebelah sana ada H6 dengan emblem HEV. Nah, kalau dibuka bagasinya, dia ada elektrik gitu ya kan. Dan ini bagasinya lumayan luas karena dia cuma 2 baris, jadi di belakang ini gede banget, dan dia ada kompartemen lagi di kiri kanan sini. Jadi di pojok-pojokannya ada kompartemen, dan udah disediain lampu. Dan menariknya Haval juga ngasih tonneau nih di sini, jadi bisa ditutup, jadi lebih privasi nih kalau kita bawa. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa ngumpetin nih barang-barang di dalam sini. Aman lah ya, nggak dilihat sama orang, jadi nggak dimalingin juga gitu. Dan ini retracknya gampang. Kalau di bawah sini dia nggak ada ban serep, tapi udah ada repair kitnya. Oke, begitu masuk ke interior si Haval H6 ini, dia tuh ngasih tampilan yang kelihatannya tuh ngasih rasa prestige gitu. Di bahannya warnanya putih, terus ini ada kisi-kisi warna agak gold gitu ya, coklat gold. Terus di setir juga ada nih gold gitu. Nah, panel cluster instrumen ya kecil nih, dia cuma ngasih informasi ada di sini real aktual di jalan gitu. Jadi kalau ada mobil, ada motor tuh kelihatan di bagian tengah. Di sebelah kirinya itu ada speedometer, terus yang kanan itu ada MID. Jadi bisa tahu beberapa informasi konsumsi bahan bakar, jarak gitu, kecepatan rata-rata itu bisa di situ. Terus yang di bagian bawah sini ada baru fuel meternya. Nah, ini MID-nya tuh cukup simple gitu, kecil, dan menurut gue bikin minim informasi, karena buat hybrid itu kan kadang ada informasi baterai yang mau kita tahu gitu-gitu. Nah, ini nggak kelihatan nih. Jadi kalau jalan, misalnya kita lagi pakai mode baterainya doang, dia cuma ada di pojok kanan sini itu lambang hijau mobil bertuliskan EV kayak gitu. Sementara buat di sini ada penunjuk jam, ada transmisi, dan mode berkendara. Nah, buat mode berkendaranya di Haval A6 ini terus diganti di panel instrumen ini. Jadi agak ribet nih, misalnya kita jalan mau ganti-ganti mode berkendara. Cuma si Haval ini di bagian setir ini ada tombol-tombol yang bisa dikustomisasi. Nah, kayak yang di sebelah kiri ini nih, udah gue kustomisasi buat ganti mode berkendara. Jadi kalau mau ganti mode berkendaranya tinggal dipencet aja. Nah, dia bisa berubah normal, eco, dan ada sport, ada snow kayak gitu. Terus yang sini juga kadang ada bisa dikustomisasi. Yang di sini gue ganti buat ke kamera parkir. Jadi gue nggak usah ribet-ribet mencet di sini, jadi tinggal pencet di sini aja udah bisa gitu ya.
Nah, buat kamera parkirnya ini juga lumayan lengkap, dia ke belakang dan udah ada projection lane-nya juga, jadi tahu kendaraannya tuh belok kemana-kemana. Dan kalau yang dari atasnya itu dia bisa ngelihat ke bagian bawah mobil, jadi misalnya di kolong itu ada kucing atau ntar ada batu gitu yang bakal ngalangin, itu kelihatan di kamera yang dari atas ini. Nah, buat steering wheelnya dia udah bisa diatur sesuai kebutuhan, jadi bisa teleskopik, bisa tilt, bisa teleskopik begini, bisa diatur sesuai kebutuhan walaupun masih manual ya. Terus bisa dilihat di sini tombol-tombol ya lumayan umum lah ya, kayak buat pengeras suara, ganti-ganti lagu gitu-gitu. Terus ini buat ganti-ganti DMID. Tapi di sini nggak ada buat cruise control lah, walaupun disediain ya adaptive cruise control. Nah, buat aktifinnya itu pakai tuas yang di sini. Jadi kayak mobil cruise control yang zaman dulu ya, belum ada di bagian setirnya sini. Terus karena dia, gue nggak tahu ya, Cina nih, dia pakainya sistem Eropa. Jadi lu kalau ganti apa mau ngesen tuh pakai tuas yang di kiri gitu, lampu juga di kiri. Sementara yang kanan tuh buat wiper dan flashing wipernya itu. Nah, bagian tengah sini ada konsol yang lumayan gede. Ini kulitnya juga warnanya putih. Yang mana kalau lu orang yang nggak bersih banget gitu ya, atau males gitu, nih bakal cepet banget kotor. Dan dia di sini ada beberapa panel nih, tombol-tombol nih buat matiin head unit. Di sini ada tombol parking juga, kamera parkir. Ini ada defogger depan belakang, lampu hazard, AC dan blower. Terus di belah sini ada kompartemen yang bisa buat juga wireless charging handphone. Sini ada kompartemen lagi yang mana bisa dibuka tutup nih buat cup holdernya sih. Nah, holdernya bisa dibuka begini, bisa juga dilipat. Ini ada kompartemen lagi kecil sini buat kunci, buat receh-receh ya, bisa taruh sini. Nah, di bawahnya ada kompartemen lagi yang gede. Nah, buat si head unitnya dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Cuma masih pakai kabel nih. Anehnya kabelnya bukan dari sisi driver di sini sebelah kanan sini, tapi di sebelah kiri sini. Makanya kalau lihat ada kabel nih di sini nih. Jadi agak ribet buat nyolok-nyoloknya kalau lu berpergian sendiri. Terus buat ganti transmisinya ada di sini juga, diputar kanan dan kiri. Dan buat parkirnya ditekan ke bawah kayak begini. Sini ada parking brake sama auto hold. Nah, di bawah sini ada kompartemen lagi. Buat joknya dia yang pengemudi dan penumpang di depan itu udah electric seat, modelnya semi bucket gitu ya, dan ada stitching yang kulit putih juga, jadi bakal cepet kotor. Dan ini bisa diatur dari sisi sebelah sininya, jadi bisa diatur gitu. Dan dia udah ada ventilasinya, tapi buat dingin doang, jadi nggak bisa buat ngangetin, cuma dingin doang. Nah, ini di baris kedua dari Haval H6 bisa dilihat tadi ini jok depan tuh posisi gua mengemudi ya normal, dan bisa dilihat nih jaraknya masih luas banget, bisa sejengkal lah ya ini dari kaki gua, dari tinggi gue yang 170 cm. Terus ini kaki juga masih bisa selonjor lagi ke dalam, jadi lebih rebah lagi. Terus joknya udah nggak bisa di reclining lagi, jadi cuma segini doang dan nggak bisa dimaju mundurin lagi ya, jadi udah segini doang. Di sini ada handrestnya juga kuat nih, tegak gitu ya, nggak lemes kayak Honda gitu. Enak sih. Di sini ada ventilasi 2 yang kalau ke kiri ini agak aneh ventilasi. Jadi kalau kita di kanan gini kan pasti arahnya ke kanan, tapi kalau terlalu ke kanan dia nutup. Di bawahnya ada USB charging 2 biji, jadi bisa buat ngecas. Dan ini ada kompartemen di belakang jok depan. Sini ada kompartemen lagi buat botol-botol minum-minum, dan ada panoramic roof di atasnya. Dan ini bisa dibuka juga, jadi yang bagian depan itu bisa jadi sunroof juga. Enak sih, lega. Kalau mesinnya si Haval H6 Hybrid ini tuh pakai mesin bensin 1500 cc dan digabungin oleh motor listrik. Hasilnya itu tenaganya sampai 243 PS, lumayan besar nih buat mobil 1500 cc. Dan torsinya lebih gila lagi, 530 Nm. Jadi emang besar banget tenaga dan torsi yang dihasilin. Dan itu tadi gue bilang ya, di dalam ada 4 mode berkendara yang dihasilin sama si Haval H6 ini, dari Eco, Normal, Sport sampai Snow. Nah, walaupun tadi kita lihat di belakang dia bagasinya tuh pintunya udah pakai elektrik, tapi buat KP ini belum dikasih biasanya tuh hidrolik gitu. Jadi ini masih pakai tiang begini, dan ini kap mesinnya berat banget cuy. Tadi gue coba ngangkat sendiri tuh berat banget. Nah, buat impresi berkendaranya si Haval H6 ini gue selalu nyoba di mode Eco gitu, karena emang gue mau coba tahu seberapa irit sih si mobil ini. Tapi di mode Eco ini juga dia ngasih performa yang cukup gila sih menurut gue. Jadi di mode Eco-nya itu gue masih bisa bejek-bejekan, masih bisa akselerasi dengan cepat, karena tadi 530 Nm tuh bukan angka yang kecil juga buat sebuah
mobil 1500 cc. Jadi bener-bener Eco pun gue bisa ngerasain lembut, nyaman gitu ya, nggak terlalu sensitif pedal gasnya, tapi gue masih kalau gue mau ngebut juga di Eco juga masih bisa gitu. Apalagi dalam kota lu mau ngebut seberapa sih, paling kan dikit-dikit doang. Dan kalau di Eco itu tadi gue nyoba konsumsi bahan bakar itu sampai di 13 km per liter. Sebenarnya nggak irit-irit banget sih ya buat sebuah mobil hybrid, tapi dengan torsi yang gede tadi sih, dengan bodi yang seberat ini, kap mesinnya berat banget, itu lumayan lah buat mengurangi konsumsi bahan bakar dari si Haval H6 ini. Tapi kalau gue nyoba di mode normal itu masih ya lebih, yang jelas lebih responsif lah ya dari mode Eco-nya, dan sport pastinya lebih responsif lagi. Sayangnya gue nggak nyobain yang sport karena emang di dalam kota doang gue makainya, jadi kalau sport juga takutnya nggak ada jalanan yang mumpuni dan melanggar aturan juga, takutnya melebihi batas kecepatan, jadi gue pakai yang Eco aja. Nah buat berkendara itu masih enak banget, posisi berkendara ya udah nyaman lah ya, mode joknya bisa diatur gitu secara elektrik, dan modelnya juga semi bucket seat gitu yang bikin kesan lebih sporty, dan steering wheelnya juga bisa diatur, dan suspensinya tuh enak banget. Jadi dia bener-bener ngasih bantingannya tuh lembut banget. Cuma kalau emang kita ngelibas jalanan yang nggak rata, emang sedikit berasa antep-antepnya gitu, jadi bunyi blok gitu berasa banget. Cuma kalau kita ngelewatin posisi tidur gitu, apalagi yang agak tinggi, itu pas turun dari posisi tidur tuh ngayunnya bener-bener sampai bawah, dan itu bikin nyaman banget sih. Emang agak sedikit mantul-mantul, tapi kalau pelan-pelan itu nyaman masih. Kalau buat visibilitas sih sejauh ini oke, cuma emang gue ada sedikit masalah sama pilar A. Pilar A itu gede banget, jadi ditambah lagi spionnya juga yang model tanduk ini ngasih spionnya gede juga, jadi pilar A gede, spion gede. Jadi agak susah tuh kalau kita misalnya mau belok kiri gitu, mau belok kanan gitu ya, itu agak keganggu sama si pilar A ini. Jadi ada blind spot yang lebih besar lah di bagian kanan depannya. Terus kalau buat radius putar juga gue ngerasa ini mobil masih radius putar tuh dikit gitu. Jadi kita harus ngambil ancang-ancang lebih jauh buat belok kalau pakai si Haval H6 ini. Cuma yang menarik adalah dia fitur ADAS lengkap ya kan. Lu mau pakai adaptive cruise control-nya juga enak. Dia bisa sampai 0 km per jam. Jadi ketika lu dalam kota gitu di tol macet, itu bener-bener bisa sampai berhenti pun cruise control-nya masih bisa aktif. Dan ketika mobil depannya jalan, dia juga bisa ikut jalan. Kecuali lu dalam kemacetan yang lama gitu, lu berhentinya bisa lebih dari mungkin 2 menit 3 menit gitu ya, itu adaptive cruise control-nya bakal mati. Terus buat ngebaca garis gitu juga masih oke. Jaga jarak sama mobil depan juga dia sensornya bekerja dengan baik gitu. Dan yang menarik itu ada di parkingnya, jadi dia bisa self parking gitu. Jadi kalau misalnya dia ngebaca garis parkir tempat kosong, tinggal dinyalain fiturnya, dia bisa parkir sendiri. Dan ada reverse parking. Nah reverse parking ini bukan buat parkir mundur ya, tapi misalnya kita ngambil suatu jalur belok gitu misalnya ke kiri, ternyata di kiri itu nggak bisa lewat lagi, mobilnya udah mentok gitu ya. Nah itu kita bisa tinggal aktifin reverse parking, mobilnya bakal balik ke posisi semula sebelum kita belok kiri tadi. Jadi itu ngebantu sih kalau kita lewat kayak gang-gang yang kecil gitu ya, ternyata nggak muat nih gangnya, kita harus mundur, ya udah tinggal pakai reverse parking, kita bisa keluar dari gang yang nggak muat tadi. Nah itu dia ya, dari Haval H6 yang bisa gue review nih, banyak banget dari mulai fitur, spesifikasi ya kan, konsumsi bahan bakar, itu udah gue jelasin semua. Dan mobil ini ditawarkan di Indonesia dengan harga 648 jutaan. Jadi kalau dibandingin sama CR-V Hybrid, emang ini sedikit lebih murah, ya 50 jutaan kali ya, karena CR-V Hybrid seinget gue harganya 700 jutaan. Jadi ya preferensi masing-masing sih, mendingan beli ini yang emang secara fitur lebih banyak, atau CR-V Hybrid yang emang secara brand juga udah diakui di dunia gitu. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yusun Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye bye.